pasal berapa, jumlahnya apa, dan lain sebagainya. Jadi harus ada objektivitas, sistematis, dan toleran setelah itu. Objektif maknanya tidak memihak, kita bicara objek itu sendiri. Sistematis ya tahapan-tahapan. Nah, saya melihat peristiwa sekarang ini ada lompatan logika yang terjadi seolah-olah dengan putusan setelah ini muncullah euforia karena dianggap kasus ditutup, kasus dihentikan. Itu keliru kalau dalam perspektif hukum melalui pasal 75 ayat 4 KUHP, di mana ada kewenangan jaksa untuk dapat mendakwa ulang. Jadi dakwa ulang itu ada kesempatan oleh undang-undang, dan ini merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 PUU 2020 Lemari dan tahun 2022. Itu memungkinkan juga untuk dilakukan dakwaan ulang, karena dulu mengacu kepada pasal 143 KUHP yang lama. Nah, KUHP yang baru pasal 75 ayat 4 menyatakan boleh dapat diulang. Tapi persoalannya di waktu 1 minggu. Nah, saya duga dengan keras kalau jaksa penuntut umum tidak lakukan dakwaan ulang terhadap putusan setelah ini, diduga ada permainan yang menyesatkan gitu. Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena di pasal 75 ayat 2-nya itu dakwaan itu satu, mesti cermat, lengkap, dan jelas. Ini kenapa kok hakim jadi menyimpulkan obskur liber, jadi nggak jelas? Nah, apakah ada kesengajaan membuat sesuatu menjadi tidak jelas, tidak lengkap? Padahal sudah diajarkan betul oleh KUHP harus seperti itu. Kalau dulu itu di pasal 143, kalau sekarang di pasal 75 ayat 2 gitu KUHP. Jadi poin pentingnya kita lihat deh seminggu ini. Saya harap JPU harus segera bikin dakwaan ulang. Nah, yang buat hakim tidak bermaksud saya mengajari, tapi kenapa tidak diingatkan jaksa harus dapat peluang hukumnya untuk melakukan dakwaan ulang. Nah, itu. Dan juga kepada teman-teman, sepertinya mereka tidak paham gitu atau tidak mengerti. Saya kok euforia seolah kasusnya menang dan langsung hal-hal yang bersyukur syukur sih wajib, bagus kita mensyukuri sesuatu. Tapi ini belum akhir, belum. Masih ada peluang dari jaksa untuk dakwaan yang diulang gitu. Jadi saya kira polisi telah sempurna dalam perspektif undang-undang karena sudah melalui proses P19. Kalau sudah P19 kemudian dialirkan menjadi P21, itu relatif sempurna. Jadi saya nggak ngerti kenapa kemudian hakim melakukan satu teguran yang kemudian membatalkan demi hukum menjadi batal demi hukum dakwaan itu. Nah, ini big question. Jadi saya kira jalan keluarnya satu, JPU segera bikin dakwaan ulang. Polisi tanya kepada JPU kenapa ini terjadi. Apakah karena pengaruh gesekan seteru antara jaksa dan polisi ini lagi berseteru, kayak masih ada imbasan dari kemarin kasus Febri? Bisa jadi, karena semuanya itu kan berkaitan. Dan jeleknya di Indonesia ini penegakan hukum tidak murni, selalu ada pengaruh politik yang mempengaruhi ini. Jadi sehingga keadilan jauh dirasakan. Sekarang begini poin pentingnya. Prof, putusan setelah ini mungkin berpengaruhnya apa sih Prof ke depannya di proses persidangan? Pengaruhnya sangat berat dan cukup signifikan di dalam konteks bisa menghentikan perkara ini. Yang tadinya tersangka bisa tidak jadi tersangka. Inilah gunanya eksepsi dari putusannya, namanya putusan selah. Jadi jangan main-main, jangan dianggap nanti bisa lanjut lagi dengan yang lain. Nggak bisa. Hukum itu harus sistematis, disiplin. Tidak bisa kumaha aing we sudah mau seenaknya. Nggak bisa. Jadi karena itu dengan segala hormat kewenangan ada JPU, saya duga kuat kalian bermain politik kalau ini sampai dilalaikan, tidak digunakan hak hukum kalian di dalam konteks membuat dakwaan ulang.
polisi kalau juga membiarkan tidak menegur sempurna permainan ini. Saya paling tidak suka. Satu hal lagi ya, kalau kalian ingin membongkar semua ini menjadi jelas ijazah Jokowi asli atau palsu, segera dong masuk kepada sidang utama atau pokok perkaranya. Itu logikanya. Roy kenapa perapit? Memang ada hak hukum untuk perapit. Paling banyak 5-7 kali, tergantung pasal mana yang dia mau perapitkan lagi. Nggak bisa seterusnya diperapitkan sampai 100 kali saja. Itu tidak mulai amat ya, tidak ngerti hukum kalau begini. Oleh karena itu, dalam kesempatan sekarang, kesempatanlah untuk membuktikan. Animo masyarakat juga pengen tahu jasa Jokowi ini asli atau tidak. Dan Jokowi sudah punya keinginan untuk tampil di pengadilan. Jadi dengan cara ini ditutup begitu saja. Bisa juga ini namanya jembatan Batman atau killing ground istilah saya, yang membuat jadi tidak tampil. Akhirnya apa? Jokowi yang rugi. Kenapa? Dia terstigma menjadi ijazahnya palsu semua itu tanpa ada. Ini kesempatan itu sekarang. Jadi oleh karena itu beri kesempatan untuk bisa tampil. Jangan dihalang-halangi. Justru saya berharap Jokowi tampil dengan elegan. Tapi buktikan, Roy juga buktikan 99,99% itu palsu. Lembaga mana yang menyatakan itu palsu? Laboratorium mana? Kemudian jelaskan secara detail 0,1% itu apa yang palsu. Diduga dengan ilmu hukum saya menyatakan insya Allah tidak bisa dijelaskan itu. Itulah sebabnya dia biar buang-buang waktu untuk perapit dan lain sebagainya. Dan dia tes dengan Tifa untuk kebetulan Tifa berhasil dalam perspektif yang sementara ini, dia langsung bangga, wah ini bisa jadi jurisprudensi. Jurisprudensi apa? Ya, inkrah belum atau belum ada ketepatan tetap jurisprudensi belum bisa. Tapi itu bisa jadi jurisprudensi kalau jaksa tidak gugat pulang dan polisi diam saja tidak menegur. Saya kira begitu. Ini sebenarnya apa tugasnya Bang apa sebagai pengacara negara? Tentu dia mempertanggungjawabkan hak hukum sebagai korban. Ini bukan memperjuangkan hak korban, bukan. Konstruksi hukum di Indonesia bahwa jaksa itu juga sebagai pengacara negara. Nah, dalam konteks hukum, jaksa itu harus prudent di dalam mendakwa, yaitu pasal 75 ayat 2. Intinya mesti lengkap, jelas, dan cermat. Nah ini jadi itu kewajiban konstitusional, bukan karena bela Jokowi atau apa, bukan, tapi karena kewajiban konstitusional. Tugas pokok jaksa itu menuntut, tugas pokok hakim itu memeriksa dan mengadili dan kemudian memutus. Tugas pokok polisi menyidik, penyelidikan dan penyidikan. Tugas pokok saya advokat adalah membela. Ini namanya aparat penegak hukum, masing-masing berbuatlah sebagaimana fungsi hukum yang melekat pada dirinya. Jadi saya kira gitu, patut diduga sekali lagi kalau jaksa tidak kerjakan dakwaan ulang dalam waktu kurang dari 1 minggu ini, kalian ada main. Dan polisi kalau diam saja juga ada main atau takut sama pimpinannya. Ini yang nggak benar. Ini yang saya nggak suka. Yang ditakut itu cuma Allah dan yang lain-lain. Musyrik kali semua. Tentang ini tidak akan melanjutkan jika tidak memberikan semua dokumen dari terlapor juga harus diberikan kepada pengacara. Dokumen punya kewenangan dari jaksa. Apa haknya lo yang minta dokumen? Nanti di pengadilan yang untuk pada saatnya di DPR dan sebagainya. Kalau minta sebelumnya dokumen itu untuk apa? Itu klausulnya apa? Kalau konteksnya kelengkapan dakwaan ya boleh, itu memang harus dapat ya kan. Tapi maksudnya dokumen-dokumen masuk semua dokumen yang punya jaksa dikasih ke mereka enggak. Saya kira ya, konsep tahu diri tahu batas itu penting. Kalau menurut Prof sendiri apa sih yang paling mendasari hakim memberikan putusan selain mungkin ada tekanan politik atau ada politik yang mengindikasi ada tekanan dan persidangan?
begini brother, begini ya. Jangan sudut pandang kita prejudis atau tidak sangka baik. Saya sangka baik dengan hakim. Ini hakim bagus, objektif, sepanjang dia memeriksa, mengadili, kemudian memutus kalau memang ada ketidakbenaran dari kecermatan, kelengkapan, dan kejelasan jaksa. Kalau jaksa tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap, misalnya pasal-pasal, kan yang dipersoalkan adalah pasal 32, pasal 35, itu peletakan pasalnya itu cermatnya, jelasnya, tegasnya. Nah, kalau sepanjang di koridor itu hakim memeriksa, kemudian mengadili dan memutus batal demi hukum, toh. Ya. Tapi kan ada hak hukum dari jaksa untuk bikin gugatan atau dakwaan ulang. Nah ini poin, saya berani nuduh ada kepentingan politik jika jaksa tidak gunakan hak hukumnya itu. Jelas aja. Prof, artinya ini bola ada di tangan kejaksaan. Yes, karena ada di tangan kejaksaan harus segera jaksa. Dan saya ingatkan jaksa agung sebagai pimpinannya, kalau anak buahnya ini tidak kerja dengan baik, jaksa ini harus dicopot, ganti jaksa yang benar. Juga kehakiman, hakimnya juga begitu. Nanti komisi yudisial harus ikut memantau ini karena serius persoalannya udah menasional bahkan mendunia istilahnya. Jadi oleh karena itulah polisi juga Kapolri ingatkan kalau polisi tidak presisi dalam soal kerjanya ini. Jadi semua kelembagaan ada. Dan saya sebagai advokat, ya, jadi saya juga ingatkan diri saya di samping organisasi advokat. Saya dulu di KAI, ya, kemudian di Prami, jadi itu bagian wilayah internal kami. Internal jaksa ya jaksa, internal polisi, internal hakim. Tapi konsepnya tahu diri, tahu batas, jangan sok lagu, on the track aja lah. Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Tahu. Kalau orang beriman dengan baik, insya Allah macam-macam. Untungan apa Pak bagi Dr. Viva apabila yang kejaksaan tidak melakukan upaya yang tadi Prof? Oh, sangat untung Viva. Kenapa? Bebas dia, kasus berhenti. Ya enak dong dia. Padahal udah maki-maki Jokowi, sudah segala macam lah, sampai otaknya kecil katanya, diketepel terus. Itu kan penghinaan luar biasa. Kemudian ijazahnya tidak punya alat bukti, mereka kita punya alat bukti. Apa alat bukti mereka? Ini asli, ini palsu. Ada? Enggak ada. Bertaruh saya secara intelektual. Karena saya saja sejak dulu memproses ini dari tahun 2022 ya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada. Maka waktu itu lawyernya masih Oto. Saya bilang sama Oto di pengadilan, Oto jangan banyak cakap, tunjukkan saja ijazah Jokowi. Kalau ada, saya lihat betul asli. Case close, tutup. Berarti kita nggak ingin cari masalah, nggak ngomong di podcast nggak ada. Kemudian yang keduanya lagi, dalam konteks sekarang ini, saya bertarung langsung kalau saya. Siapa? Ya saya juga demi hukum. Kenapa? Yang bikin masalah dengan saya siapa? Jokowi yang melaporkan saya. Menurut ilmu hukum, Jokowi bisa menyelesaikan kalau sebatas dari aduan. Nah, saya lihat persoalan yang buat saya dengan disempurnakan pasal 160 menjadi 4 tahun, nggak 6 tahun, berarti semuanya itu di bawah 5 tahun, berarti peluang untuk RJ ada. Tapi saya tidak nemu RJ, saya datang ke rumah Jokowi, kemudian terjadi understanding. Nah, understanding itulah yang dikondisikan menjadi seperti RJ. Nah, itu lawyer saya, gue ditahu proses dengan THR. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini kita harusnya ya, waktu Tifa dapat demi hukum bebas, euforia bagus. Tapi waktu saya bebas demi hukum, kenapa dimaki-maki? Kenapa dituduh pengkhianat? Kenapa dituduh terima tuyul, tuduh terima duit? Kan gini lah itu cara berpikir. Prof, berarti dengan kejadian ini, putusan setelah ini diuntungkan juga nggak sih seorang Pak Jokowi yang nantinya hadir ternyata tidak hadir? Kalau tinjauannya politik negatif, untung Jokowi, karena nggak akan dipermalukan di sidang. Selesai kasus,
Tapi kan Jokowi nggak mau begitu. Kalau menurut pandangan saya dia gentleman, mau datang ke pengadilan, kecuali dia bilang nggak mau. Kalau dia pernah pengalaman nggak datang, itu soal lain. Saya tidak bisa menghakimi hati orang. Perdata bang, ini pidana. Dan ini kalau konteksnya juga beda, mungkin dulu perdata, sekarang pidana, keharusan itu ada. Lapor. Ya, tapi tidak juga karena waktu di Solo kan pidana, nggak datang juga. Jadi poin pentingnya sekarang, saya tidak bermaksud mendikte, tapi ilmu hukum saya mengatakan untuk keadilan itu sendiri, Jokowi datanglah. Dan yang kedua, Roy, dan dibuktikanlah 99,9% palsu. Tifa tidak bisa ngelaku itu, Roy bukan saya, kamu kena turut serta, ada pasal turut serta, pasal 55 KUPN. Jadi poin pentingnya, masing-masing konsepnya tahu diri. Jokowi harus hadir. Kalau Anda tidak hadir, saya berani tuduh Anda tidak bermoral. Kenapa tidak hadir? Harus hadir. Kemudian Roy buktikan dengan metode yang jelas, laboratorium mana, kelembagaan mana, dan alat bukti apa kok tinggal 0,1% itu palsu. Harus jelas, kalau enggak kalian tuh cuma cari popularitas dan lain sebagainya. Nggak tahu lah hidden agenda politik belakangnya, saya tidak mau menduga. Tapi itu juga pasti ada kalau itu terjadi yang tidak sesuai dengan konstruksi dari undang-undang. Nah, dengan putusan selain ini sendiri berarti ada dakwaan yang salah atau clear gitu. Nah, itu yang kita perlu cermati. Saya juga nggak tahu, belum teliti secara jauh dakwaan mana. Tapi kalau dengan satu kalimat hakim bahwa terjadi obscurable, itu artinya kabur, nggak jelas. Kalau fokus tuh nggak fokus gitu. Nah, tapi bagian yang mana saya belum teliti. Tapi kalau dari teori cermat, jelas dan lengkap, saya bisa duga mungkin kurang lengkap datanya, mungkin kurang jelas pasalnya, taruhnya di sini Pak Baliu cek nama ya, jadi bikin pusing orang. Nah, mungkin begitu. Yang paling tahu jaksa dong dan hakim itu sendiri. Dalam keputusan hakim ini, apakah hakim sudah profesional atau ada etika hakim yang dilanggar dalam 10 etika hakim tersebut? Ya, kalau profesional, sementara saya menduga dia mencermati keadaan ini tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat dari jaksa, ya dia profesional. Tapi kalau dia mengada-ada, dia kena 10 etika hakim yang telah digariskan oleh Komisi Yudisial. Pertama, jujur, benar, adil, transparan, kemudian provisional. Itu antara lain. Jadi kita lihat saja. Nah, sepanjang ini kan yang pantau banyak. Saya masih anggap hakim itu tadi dengan sangka baik saya, dia profesional, dia objektif. Tinggal kita lihat buktikan. Maka bandingan buktikannya adalah jaksa. Kalau memang ada yang salah, ulangi dong. Kan boleh ulang lagi. Kan boleh di yang teorinya itu begini. Seluruh manusia boleh salah manusia. Karena memang tanpa salah dan dosa. Tapi yang nggak boleh manusia itu adalah bohong. Itu yang nggak boleh. Jangan ada bohong. Jadi baik jaksa, polisi, hakim, saya, advokat, jangan membohong. Prof, dengan hasil putusan ini berarti seorang dokter Tifa statusnya itu bakalan hilang atau gimana? Gini, kan saya sudah bilang batasannya kalau ada bantahan atau dakwaan ulang dari jaksa dalam waktu seminggu. Kalau lewat dari ini, tidak menang dan jadi jurisprudensi buat siapa? Bahaya kalau bicara kebenaran. Kepastiannya. Nah, jadi tidak ada kepastian buat Jokowi. Jokowi dirugikan seumur hidup, ijazahnya, tudingan masyarakat benar, palsu. Makanya dia harus berkepentingan tampil. Apalagi teman-temannya saya lihat ada 15 temannya yang berani jadi saksi, tampil dong. Taruh kita di pengadilan. Nah, Ada temannya satu lagi bang. ya ada pertanyaan lagi? Ada temannya dari dia. Ya itu soal lain. Silakan tampilkan. Kalau saya soal Berarti mau kembali? Bang, ini udah di ini. Ini ada lagi Des? Sudah, Prof, terakhir, Prof. Terakhir. Ya apa? Prof, berarti Roy sudah sendiri akan memantau proses sidang pasca putusan setelah ini, Prof.
Dan Iya. Rosyura akan diuntungkan juga. Iya, Rosyura sangat bergembira kalau sampai putusan selain ini inkrah, maksudnya berkekuatan hukum tetap, jaksa tidak melakukan dakwaan ulang, dia sangat happy karena dia tidak terbebani lagi untuk buktikan yang 99,9% itu. Nah ini makanya jaksa jangan menjumuskan penegakan hukum jadi nggak benar dia.